Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Shalom warga kerajaan, kami sangat bersukacita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi menyembah Tuhan dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita beri salam sehati satu dengan yang lainnya, kita persiapkan hati kita mencari wajah Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapa, di sini kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh percaya sebagaimana firman-Mu menyatakan bahwa di dalam Engkau kami temukan kekuatan. Di dalam Engkau Tuhan kami temukan sukacita. Dan pada hari ini Tuhan kami membawa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dalam seminggu ini Tuhan yang telah kami lewati, Engkau sudah memberkati kami dengan sungguh luar biasa penyertaan dan keselamatan-Mu. Dan pada hari ini, pagi ini Tuhan, di awal ibadah ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami. Biar Engkau senantiasa memberikan hikmat-Mu Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Secara khusus Tuhan kami berdoa pada semua menteri yang ditugaskan untuk menangani pemulihan perekonomian dan dalam menangani Satgas COVID-19 ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau memberikan hikmat sehingga setiap semua kebijakan yang diambil Tuhan, pemerintah akan selalu bisa mencermati dan bisa mengevaluasi dengan baik sehingga semua Tuhan akan berkonsentrasi terhadap kesehatan masyarakat. Walaupun Tuhan di tengah situasi ini, perekonomian Tuhan tetap menjadi perhatian pemerintah. Tapi kami percaya ketika Tuhan Engkau yang selalu Tuhan memberikan hikmat pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, kami percaya Indonesia selalu dalam rangkulan-Mu, Indonesia selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengasihi bangsa ini, Engkau yang selalu memelihara bangsa ini Tuhan.
Dan kami berdoa, bila senantiasa selalu ada kerjasama Tuhan, dari masyarakat sendiri, semua lapisan masyarakat boleh saling bahu-membahu, boleh Tuhan selalu mengikuti protokol kesehatan, mereka bekerja sama Tuhan, berikan kesabaran, berikan ketaatan, berikan kedisiplinan, mereka selalu akan bisa Tuhan melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan kesehatan yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, sehingga Tuhan satu sama lainnya akan saling menjaga, pemerintah Tuhan akan semakin baik lagi Tuhan, bisa menembus apa yang sudah diprogramkan, direncanakan. Kami percaya bangsa Indonesia akan dalam pemulihan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja satelit yang saat ini sudah mulai mengadakan ibadah Tuhan. Bapak, kami mohon setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba-Mu ataupun satgas-satgas yang sudah ditugaskan Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau yang memberikan kepada mereka kemampuan untuk bisa Tuhan melaksanakan semua ketentuan, peraturan, protokol kesehatan yang sudah dirancangkan Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang dilaksanakan di semua satelit-satelit gereja, bahkan dimanapun Tuhan, akan boleh dilakukan dengan aman, dengan tertib Tuhan. Dan terpenting Tuhan, kami semua akan bisa menikmati hadirat-Mu dan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Engkaulah menjadi harapan dan kekuatan kami. Engkaulah menjadi sukacita kami. Dan pada saat ini Tuhan, hari ini kami siap memuji-Mu. Kami siap mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah ini. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami puji. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Pujilah
Haleluya. Oh, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian. Kami sembah, kami sembah Kau. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Tiada terhenti kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh naikkan syukur di hadapan-Mu. Sampai hari ini kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami mau tetap tinggikan, kami tetap agungkan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab kita diberikan sukacita, kekuatan yang baru. Yesus Raja ada dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Mari bersukacita. Terus berikan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Rejoice. Gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way.
warga kerajaan, di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21 ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi, Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama, berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ, dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1 Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini. Ya, maka nomor 1 kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi. Diberitakan gunung-gunung es mencair. Kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi karena kita Tuhan lebih dulu mengasihi kita baru kita bisa mengasihi Dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Adalah suatu sukacita yang besar jika kita memiliki kesempatan untuk memberi sebagai bukti kemurahan hati kita untuk memberkati orang lain atau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perhatikan ini, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves a cheerful giver. Apa maksud Alkitab tentang seorang pemberi yang bersukacita? Ingatlah satu hal,
bahwa pemberian kita harus mempunyai kualitas yang terbaik. Firman-Nya jelas berkata, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Dengan kata lain, pemberian kita harus dilakukan dengan sukacita. Kalau kita menabur dengan hati yang tidak baik, bersungut-sungut, dengan hati yang terpaksa, sedih hati, atau memiliki motivasi yang salah, hasil tuan kita pun tidak akan baik. Sikap hati yang kita miliki saat menabur adalah penentu bagi benih yang kita taburkan. Ingatkah saudara tentang cerita seorang janda miskin di Alkitab yang memberikan 2 peser uangnya ke dalam peti persembahan? Dikatakan bahwa persembahannya itu menyenangkan hati Tuhan. Itu karena apa, saudara? Karena ia memberinya dengan sepenuh hati dari apa yang terbaik yang dimilikinya. Perhatikan ini, benih yang baik, hati yang baik, motivasi yang baik, dan tentunya disertai dengan ucapan syukur akan menghasilkan tuaian yang baik pula. Banyak orang ingin diberkati, berlimpah-limpah, tapi dia tidak mau menabur, menunda-nunda waktu untuk menabur dengan berkata, penghasilanku pasti pas-pasan atau belum bisa memberi, aku belum digerakkan oleh Roh Kudus, nanti saja kalau keadaan sudah mulai membaik dan normal, dan sebagainya. Sekiranya alasan tersebut tidak ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara. Warga kerajaan, Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan, dan Dia tahu betul bagaimana cara untuk memberkati hidup saudara dan saya dengan berkelimpahan. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, karena ketika kita memberi dengan sikap hati yang benar, di samping memberkati dan memberi upah, Tuhan pun akan memperkaya kita dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur kepadanya. Hari ini, mari memberilah dengan dasar kasih, dengan kerelaan, bukan keterpaksaan, dan dengan penuh sukacita. Dan semua berkat itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu kita pikirkan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami mau membawa benih yang terbaik yang ada pada kami, dengan hati yang tulus, tanpa paksaan, dan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Engkau menyediakan tuaian yang baik dan berlimpah atas keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami siap menabur dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. It's your time. Be a cheerful giver. God bless you, warga kerajaan. Judul khotbah hari ini peringatan keras. A man who lost everything. Apa everything? Everything is everything. A man who lost everything. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam Lukas 17, 28-32. Kalau sebelumnya dikatakan seperti kedatangan anak manusia, seperti zaman Nuh. Maka diperingatkan juga seperti zaman Lot. Ada 2 kurun waktu yang dijadikan Tuhan Yesus contoh apa yang akan terjadi keadaan masyarakat pada saat itu menjelang kedatangannya. Yang pertama itu Nuh kan, Nuh itu 5.000 tahun yang lalu. Adam manusia pertama, ya manusia pertama Adam 6.000 tahun lalu. Nuh 5.000 tahun yang lalu. Lalu Lot zaman Abraham itu 4.000 tahun yang lalu. Amen. Lalu Kristus ya 2.000 tahun yang lalu, dan kita sekarang menjelang yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Perhitungan Yahudi mengikuti umur daripada para patriark. Nah, sekarang ini kita akan memasuki tahun 5781. 5781. Angka terakhir 81 itu adalah P Alef. P itu mulut. Nanti tanggal 18 September jam 6 sore kita beralih pada tahun yang baru. Bukan Kabisat, bukan Gregorian, bukan hijrah ataupun cuma 1 tahun Yahudi. Nah, 80 itu P, katakan P. Tapi 1 itu Alef. 1 itu selalu berbicara
Tuhan ya. Elohim dimulai dengan huruf alef itu. Kalau huruf A itu dalam abjad yang kita biasa ya, Latin ya. Nah, satu juga berbicara bull, ox. Lembu yang kuat, kerja. Ya, jadi jangan lupa itu kekuatan. Tetapi alef selalu bicara juga tentang Tuhan. Jadi P Elohim, ya, mulutnya Tuhan. Bagaimana kita menghadapi tantangan di depan? Proclaim the word of God. Amin. Proklamasi, yaitu firman Tuhan. Saudaraku, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus berperang. Adalah tertulis, itu dia pasang perisainya. Tas. Lalu dia luncurkan pedangnya. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ketika ada godaan, angkat perisai iman saudara. Dan ucapkan firman Tuhan. Orang berkemenangan seperti itu. Kalau nyanyi more than victorious, more than conqueror, itu julukan untuk pemenang, overcomer. Saudara yang diangkat tuh overcomer, oke? Jadi 5781 ya, jadi jam 18 September jam 6 sore. Saudara, kita perlu mengerti ini. Kita baca Lukas 17. Ya, kedatangan anak manusia seperti zaman Lot, ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Makan, minum. Biasa kan? Membeli, menjual, menanam, membangun. Tapi mereka tidak menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi pada hari Lot pergi keluar. Katakan Lot pergi keluar. Amin. Lot pergi keluar dari Sodom. Turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka. Berapa persen? Semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. 31-32 ya. Barang siapa pada hari itu ada di peranginan, di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, jangan dia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan dia kembali. Amin. Ayat 32 ini ayat khotbah Yesus terpendek. Remember Lot's wife. Ingatlah istri Lot. Perhatikan terjemahan The Passion. Don't forget the example of Lot's wife and what happened to her when she turned back. Karena itu di depan ini seperti saya katakan saudara, jangan bosan kalau saya peringatkan apa yang kita hadapi. Sebab salah satu jurus untuk menang adalah mengenali musuh. Oke? Yang pertama adalah penyesatan. Katakan penyesatan. Amin. Ya, lalu penganiayaan. Akibatnya pemurtatan dan pengkhianatan. Zaman Lot itu kita akan pelajari hari ini. Siapa manusia yang kehilangan semuanya? A man who lost everything, itu Lot. Ya, itu Lot saudaraku. Lot itu punya arti yang bagus, artinya tudung. Artinya apa? Covering, perlindungan, tudung. Seperti saudara pakai face mask itu kan tudung ya. Tapi ini di sini punya arti rohani yang luar biasa. Dalam Kejadian pasal 13 kita melihat bukan dongeng, tetapi melalui krisis Abraham keluar jauh lebih kaya. Dalam kejadian 12 ketika dia dipanggil keluar dari rumah bapaknya, daripada sukunya, daripada bangsanya. Dia mengajak orang-orang yang tidak disuruh Tuhan. Pertama bapaknya. Ya. Lalu juga kemenakannya namanya Lot. Tuhan tidak menyuruh membawa Lot. Tapi Lot ini rupanya ban serep. Sebab dia tidak punya anak ya. Jadi pada saat itu dia juga belum mengerti jalan Tuhan. Ini ban serep saudaraku ya. Sebab kita pasti dekat dengan kemenakan kita bukan? Lalu kemudian dalam Kejadian 12 dikatakan timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan cuma
Penyakit sambar ya, bukan cuma pandemi, tapi kelaparan. Hebatlah kelaparan itu. Dan dia turun ke Mesir. He went down to Egypt. Jangan ada anak-anak Tuhan yang turun ke Mesir. Dan hampir-hampir dia kehilangan istrinya dan nyawanya. Jangan bilang kalau kamu istriku ya, kamu terlalu cantik. Nanti abang mati, dibunuh sama Firaun. Katakan kamu adikku. Itu dosa separuh, saudaraku. Sebab pada waktu itu belum ada hukum Taurat. Sarah ini adalah satu bapak lain ibu dengan Abram. Dan kemudian Sarah yang usianya 65 tahun itu, waktu itu Abram kan usia 75, Sarah 65. Dibawa ke istana Firaun. Nah sekali Abram melakukan hal yang bodoh semacam itu, dia pernah juga hampir kehilangan istrinya waktu ketemu dengan Raja Abimelek. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi adalah Tuhan intervensi. Katakan Tuhan intervensi. Tuhan intervensi untuk menyelamatkan keluarga ini. Dan keluar dari Mesir, apa yang terjadi? Dia menjadi makin kaya. Kejadian 13 mengatakan dia banyak ternaknya. Ternak itu jadi semua ya. Ada onta, ada sapi, ada kambing, ada domba, ternak. Dia pergi dengan kosong. Pulangnya itu dengan emas dan peraknya dan banyak hamba-hambanya. Lalu si Lot ini juga punya sesuatu. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 13 bahwa dia itu punya. Kalau Abraham itu very wealthy, very rich. Tetapi Lot had, memiliki, ya toh? Dia memiliki, saudaraku. Memiliki apa? Dia memiliki kambing domba dan kemah. Kambing domba dan kemah. Lalu dia jadi sombong. Baru punya sedikit. Saya ketemu banyak orang, wah dulu waktu naik sepeda rendah hati. Baru punya motor nyicil lagi, belum lunas lagi. Hidungnya gini saudaraku. Pernah ketemu yang seperti itu? Jangan-jangan ada di sini. Betul saudaraku. Dan pada saat itu dia juga punya anak buah. Si Lot ini ada di bawah tudung daripada Abram. Ada dalam kemah daripada Abraham. Tapi dia pikir karena dia hebat. Saudaraku, apa yang dimiliki Abram? Abram has everything. Dan nomor satu yang dia punya adalah the covenant. Perjanjian dengan Tuhan. Nanti diteguhkan dalam Kejadian 15 ya. Tapi Tuhan janji, I will bless you. Aku memberkati engkau. Aku membuat kamu jadi bangsa yang besar. Membuat namamu masyhur. Yang mengutuk engkau akan kukutuk. Yang memberkati engkau akan kuberkati. Dan benar-benar gak tahu diri Lot ini. Dia pada waktu itu, pamannya ini yang begitu murah hati berkata, janganlah kita bertengkar. Sebab kita ini kerabat. Negeri ini begini luas. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Kalau engkau ke utara, aku akan ke selatan. Saudaraku, begitu rendah hatinya Abram. Dia membiarkan Lot untuk memilih lebih dahulu. Dan Lot pikir, gue sudah jagoan nih. Salah satu roh yang paling berbahaya itu adalah spirit of independent. Merasa dirinya bisa. Merasa diri mampu. Dan kau tertipu. Saya bosan kerja sama bos ini, saya mau jadi bos sendiri. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk bekerja pada orang lain, untuk belajar, untuk merendahkan hati. Dan pada satu dia melayangkan pandangnya. He lifted his eyes. Tapi dia tidak look up ya. Saya ajarkan umat Tuhan untuk look up. Dunia ngajarkan lockdown. Kita anak Tuhan look up. Tapi dia cuma mengangkat matanya. Layang-layang selayang pandang. Mungkin gitu. Dan apa yang dilihatnya? Lembah Yordan. Seperti taman Tuhan.
seperti tanah Mesir. Orang yang tidak dapat original puas dengan KW. Jangan puas dengan KW. Tuhan sediakan yang original. Amin. Dan dia kemudian, saudaraku, dia melayangkan matanya. Padahal Tuhan berkata ke dalam Kejadian 13, orang Sodom itu very wicked, sangat jahat. Dan Sodom, bahasa aslinya Sedom itu artinya burning, menyala. Jadi kota apa ini? Kota Kobong. Mau tinggal di kota Kobong. Itu masa depannya. Kapan tuh ada ya? Jual steak namanya Kobong. Saya enggak mau ke sana. Steak Kobong masuk enak, saudaraku. Empal gosong gitu ya. Nah, saudara yang kasih, ya. Lalu apa di sana terjadi? Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saya lihat apa yang terjadi di Amerika. Kenosha, Philadelphia, Chicago, ya, Minneapolis, lalu juga Portland. Kota-kota yang dikuasai oleh Partai Demokrat. Berontak. Bahkan membunuh, merampok, merusak. Saya percaya bahwa kota-kota itu punya spirit masing-masing. Tetapi saudaraku, ini yang pertama dia kehilangan. Dia kehilangan coveringnya. A man who lost his covering. Dia tinggal berkata begini. Tidak, pamanku Abraham, aku sudah sangat berterima kasih kepadamu. Aku merasa cukup. Aku dulu gak punya apa-apa. Satu hari ada seorang istri bilang sama suaminya, apalagi di zaman corona gini, Mas, ternyata nih mas ini sangat terlalu amat sangat miskin ya. Saya kan gak matre. Dulu kan saya mau, tapi Anda tidak punya apa-apa. Ya, istrinya nggak komplain, cuma memberitahu. Lalu suaminya berkata, loh Dik, kan sudah saya kasih tahu waktu kita akan menikah. Loh kapan? Loh kan saya bilang, all I have in this world is you. Dan kamu berkata, so sweet. Sekarang kok komplain katanya. Dia dulu tidak punya apa-apa, baru punya kambing domba, baru punya kemah, baru punya anak buah sombongnya luar biasa. And he lost his covering. Saudaraku, saya percaya, urapan itu seperti covering. Ketika Simpson kehilangan urapannya. Delilah artinya yang membuat jadi lemah. Bagaimana kita akan dikenang kalau kita misalnya sudah meninggal? Samson and seharusnya Yehova ya. Tapi Samson and Delilah. David and Bathsheba. Bagaimana orang akan mengenal kita? Sudah tahu sangat jahat. Bahkan dari kota-kota itu kota yang paling ujung namanya Zoar. Zoar itu artinya insignificant, tidak ada signifikansinya. Hidup kita ini harus signifikan, hidup kita ini harus fulfill, hidup kita itu tahu kehendak dan rencana Tuhan. Lot juga a man who lost his way. Kapal zaman dulu ada satu alat kecil yang sangat penting, apa namanya? Apa namanya? Dulu kan bukan GPS. Apa namanya? Kompas. Betul? Di dalam diri manusia apapun itu ada hati nurani. Tetapi perlu yaitu kompas. Saudara yang kasih Tuhan, kapal terbesar di dunia ini adalah China. Tapi kapal besar ini tidak punya moral kompas. Tidak punya.
Mereka bakar gereja-gereja. Sekarang diizinkan tapi dibatasi. Dan saya dengar dari teman-teman yang tinggal di sana, ada anak kita tinggal di Beijing, sudah mulai ngatur-ngatur gereja, saudaraku. Jadi katakan lagu-lagu itu tidak bisa model kayak gini dinyanyikan di sana. Harus diganti dengan yang cocok dengan ideologi mereka. Bahkan saudaraku, dilarang Alkitabnya itu tidak boleh ada baca kitab Wahyu. Sebab di kitab Wahyu itu setan kalah kan? Betul ya? Anak Tuhan mesti belajar kitab Wahyu, kitab Daniel. Supaya tahu keadaan akhir zaman. A man who lost his way. Dia melihat. Siapa Lot ini? Pertama-tama, dia adalah seorang yang dipimpin oleh penglihatan dan bukan dengan iman. Who walk by sight and not by faith. Soal hidup dengan apa? Penglihatan atau dengan iman? Orang yang hidup dengan panca indera dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia pelajari, akan celaka, saudara. Kita harus hidup dengan iman. Saya belajar sesuatu dari istri saya. Satu hari kita pergi ke Disneyland. Ya, waktu kecil kurang bahagia ya, zaman dulu nggak ada Disneyland. Yang ada taman remaja, kebetulan taman remaja itu punya mertua saya, saudara, Surabaya itu. Ya. Nah kita ke sana, ada satu permainan kita dengan seorang teman dari Jakarta, Back to the Future. Kita akan didudukkan di sebuah seperti pesawat ulang-alik ruang angkasa. Dan kita duduk di sana, kemudian terjadi apa? Simulasi. Kita lihat seperti kita mau diterjang oleh meteor, macam-macam. Dan kemudian saudaraku, teman saya ini istrinya teriak-teriak sepanjang itu, teriak-teriak. Yang paling akhir itu ada dinosaurus serba gigantic, saudaraku. Dan seperti pesawat itu masuk ke sana. Kita disemprot air, kena angin, saudaraku, pokoknya luar biasa. Dan pada saat itu teman kita ini teriak, "Mami!" Keluar dari sana, teman kita nih, topinya udah miring, saudaraku. Istri saya cantik. Dia cuma kebaskan rambutnya ini. Loh, kamu enggak takut? Saya tanya. Aku merem, katanya. Jadi dia enggak bisa dimanipulasi, saudaraku. Aku merem. Walk by faith and not by sight. Saudaraku, lahirnya Lembah Pujian ini karena kejadian 13. Saya dicari perkara oleh teman saya, sesama GBI. Wah saudara, maaf nih. Waktu itu kita nih favorit dari pimpinan di Jakarta. Saya tinggal telepon. Saya laporkan orang ini memfitnah saya, menjelek-jelekan gereja di depan para petinggi daripada pulau ini, langsung dia out. Tapi saya tidak lakukan itu. Pertama, orang yang suka damai ada masa depan ya. Dan istri saya memberikan sebuah buku kecil. Ya, buku kecil itu dari DPM, Derek Prince Ministry. Judulnya Mengalah Itu Indah. Mengalah itu apa? Dunia mengatakan mengalah itu bodoh. Saya mengalah. Dari tanah 23 are di Gatot Subroto, kalau saudara lihat sekarang ini, tidak jadi apa-apa, belum dibangun apa-apa, kita dapat 20 kali lipat. Tepuk tangan bagi Allah kita, 460 are, 20 kali lipat. Sebab apa? We don't walk by sight, we walk by faith. A man who lost his way. Dia seorang yang tidak ngerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Tuhan itu membuat perjanjian dengan Abraham, itu kekayaannya paling besar. Kita Yusuf dijual di pasar budak, ditelanjangi.
Tapi firman Tuhan mengatakan Joseph was a successful man. Telanjang loh. Tidak ada satu cawat pun. Because God is with him. The Lord bersama dengan Yusuf. A man who's looking for position. Sebab kita tahu dia mengarahkan kemahnya ke arah Sodom. Kemana hati kita condong? Hati kita cuma mengikuti harta kita. Saya ulangi ya. Hati kita mengikuti harta kita. Di mana hartamu, di situ hatimu. Saya mau beritahu bahwa rumah kita dan asal usul kita dari sorga. Jangan percaya dikatakan pria datang dari Mars, wanita datang dari planet Venus. Jangan percaya itu. Kita berasal dari sorga. Tapi ditempatkan di bumi ini for a purpose. Untuk tujuan dari Tuhan. Dia tidak tahu jalannya, tidak punya kompas. Dan tidak tahu tujuan hidupnya. Padahal dia belajar di Abraham. Mereka ini dulu penyembah berhala. Dikeluarkan, dipilih jadi bangsa pilihan. Tetapi dia kehilangan jalannya. He pitched his tent toward Sodom. Ke arah Sodom. Kemah bicara soal keluarga. Tapi diarahkan ke Sodom. Hatimu condong kemana? Ini penting ini. Jangan hatimu condong pada yang lain. Saya ngelayani banyak pria, wanita, suami istri yang selingkuh. Ada aja. Hatinya sudah condong kepada yang lain. Wanita idaman lain. Pria idaman lain. Pil, will. Hari ini aslinya kita ada di sini. Condong kemana? Tapi saya berdoa semua warga kerajaan condong hanya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam hidup saya, motto saya adalah to know him and to make him known. Mengenal dia dan memasyurkan namanya. Kalau orang tidak tahu tujuan hidup celaka, saudaraku. Jadi pertama dia kehilangan covering. Kalau bicara covering ini adalah suami itu covering dari istri. Betul? Covering dari suami adalah pemimpin rohani. Di atasnya Kristus. Di atasnya Allah Bapa. Anak-anak di bawah orang tua. Kita pikir cerita Malin Kundang itu itu kan dongeng. Saya mau beritahu saudara, roh yang sedang bekerja hari ini adalah roh kedurhakaan. Durhaka dan durjana itu saudara kembar, saudara. Ya, saya lihat itu sangat jahat dan berdosa. Apa sih dosa Sodom? Ya, saudaraku, Sodom. Kota lain adalah Gomora. Gomora itu bahasa aslinya Amora. Katakan Amora. Untuk mudah mengingat, Amora itu hubungannya dengan amoral. Gampang toh ingatnya? Ya 7 dosa Sodom. Ini saya ulang-ulangi saudaraku, kitab Yeskiel ini ya. Tampilkan semua. Saudara tahu zaman sekarang kita minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu tidak pernah kejadian ada bangsa Indonesia bangga banget jadi transgender. Bangga. Luar biasa bangganya. Dalam Roma pasal 1 dikatakan ketika manusia tidak mau tahu, tidak mau mengakui Tuhan, meskipun tanda tangannya Tuhan kelihatan pada semua ciptaannya, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada kebodohan. Laki-laki bangkit, yaitu gairahnya kepada laki-laki dan wanita dengan wanita. Tidak lama lagi, kalau sudah bisa sesama jenis, nanti dengan binatang. Tidak lama lagi. Saudara terima undangan, menikah dengan apa? Ular piton.
Loh ya, kapan itu saya masih ingat ketika saya datang ke Bali. Ada orang dipenjarakan apa? Hobinya memperkosa babi. Masalahnya itu babinya orang lain lagi. Ketika dikeluarkan dari kantor polisi, dia cari kandang babi lagi. Masa kita lebih rendah dari kaki 4? Tapi Tuhan menyerahkan kepada mereka, kepada kenajisan. Ternyata yaitu mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambar yang mirip manusia yang fana, burung dan sebagainya. Kita lihat 7 dosa Sodom. Banyak pendeta sekarang mengatakan Tuhan tidak pernah menghukum orang di zaman perjanjian baru. Itu namanya penyesatan. Sebab firman Allah mengatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ngeri benar apabila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya memberitakan Injil Kerajaan, itu seimbang. Ada punishment, ada reward. Ada pahala, tapi juga ada hukuman. Ini tadi 7 nih. Yang terakhir itu yang penyimpangan seks, pervertness. Tapi keangkuhan dan kesombongan nomor 1 dan 5. Tuhan benci orang sombong. Mungkin lewat 6 bulan ini hati kita direndahkan. Saya pernah cerita, dulu kalau saya naik mobil dari Balikpapan ke Samarinda, maka di kiri kanan ada satu jenis mobil yang terguling di sana. TAF GT. TAF GT itu ya jeep kecil tapi tinggi. Gampang guling, saudara. Orang sombong gampang terguling. Dengar baik-baik. Kita lihat bagaimana salah satu dosanya adalah ketamakan dan kerakusan. Pelit ataupun rakus dan tamak itu satu kata. Tuhan saya memperingatkan dalam khotbah saya yang terdahulu tentang Ayub. Bagaimana orang menumpuk kekayaan dan ini dosanya ketidakpedulian. Bukan cuma EGP tetapi GMT, nggak mau tahu. Tadi pagi ada teman saya, hamba Tuhan, istrinya akan dioperasi. Bisa saja saya EGP, ya enggak bisa. Saya tahu ada hukumannya. Perintah Tuhan itu agape. Tapi manusia akhir zaman yang seperti Lot, EGP, tidak mau peduli. Dan tentu saja yang dibenci Tuhan penyembahan berhala. Oh enggak nyembah patung. Tapi segala sesuatu yang menggantikan Tuhan adalah berhala. Mari kita lanjutkan. Apa yang kehilangan daripada Lot ini? Pertama kehilangan yaitu tudung. Saya mau cerita sedikit tentang tudung ini. Saya tadi katakan tudung dari istri adalah suami. Suatu hari ada seorang ibu, saya turun dari mimbar, saya harus khotbah di cabang yang lain di Surabaya. Dia bilang, Pak, saya minta doa. Saya cuma berbalik dan saya katakan, tunduklah pada suamimu. Dia tertegun. Dan saya baru tahu sekian tahun berikutnya, saya diundang ke rumahnya. Bapak masih ingat, saya dulu Bapak bilang tunduklah pada suamimu. Saya ini kontraktor Pak. Suami saya cuma pegawai bank. Gajinya berapalah, saya dulu anggap enteng suami saya. Saya anggap saya hebat. Lalu saya ngalami, saya sudah ke dokter manapun, saya pendarahan tidak bisa berhenti. Saya suka yaitu celana yang warnanya cerah. Tapi tidak bisa saya pakai. Karena pendarahannya itu terus menerus. Dan akibatnya jadi terkena penyakit yang lain-lain. Tapi pada waktu Bapak berkata, tunduklah pada suamimu. Dia datang pada suami, minta maaf pada suaminya. Seketika itu, saudara dengar. Seketika itu pendarahannya berhenti. Dan dia berkata, Pak, Bapak lihat suami saya sekarang jadi pengusaha. Ketika dia di PHK oleh bank, saya sebagai istri
Saya berdoa dan memberkati suami saya. Sekarang suami saya jadi pengusaha. Saya jadi ibu rumah tangga, Pak. Yang berbahagia. Dan rumahnya jadi persekutuan doa. Saya yakin dan percaya banyak masalah penyakit wanita ada hubungannya dengan itu. Sudah ada penelitian, Pak. Firman Tuhan yang mengatakannya. Dan orang yang melawan otoritas, hukumannya berat, saudara. Lawlessness. Kadang tidak adanya hukum. Kejadian pasal 2 mengatakan, mari kita lepaskan diri kita daripada belenggu-belenggu mereka. Firman Tuhan dibilang belenggu, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi pada Lot? Dia bukan cuma, saudaraku, sampai di Sodom, tapi di sana dia jadi pemimpin. Dia bukan cuma menetap, saudaraku. But he stand as far as Sodom. Mereka masih mengarahkan. Kita lihat Kejadian 19 sekarang. Kejadian 19 ayat 1. Jadi jangan percaya kalau ada orang berkata, oh Tuhan tidak pernah menghukum. Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora. Siapa nama istri Lot? Ada yang tahu? Tidak tahu ya, Bulot. Apa artinya tidak punya nama? Pertama, tidak tercatat di kitab kehidupan. Kedua, tidak punya karakter. Siapa nama kedua putri daripada Lot? Ada yang tahu? Bukan BCL, bukan. Tidak ada namanya. Saya tunjukkan, saya pernah ceritakan pada saudara bagaimana bangsa Indonesia ini makin lama makin kurang ajar kepada yaitu otoritas. Presiden pertama, Paduka yang Mulia, Insinyur Haji Soekarno. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia, Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Sudah turun dari Paduka yang Mulia, PYM, bukan peyem ya, PYM. Turun. Yang ketiga, ya cuma singkat, Habibie gitu aja saudaraku. Namun naik sedikit, Gus Dur. Lalu kemudian yang nomor 5 sederajat sama kita, Mbak Mega. Sederajat kan? Nomor 6 dihapuskan namanya, tinggal SBY. Pak Jokowi lumayan ya dipanggil Jokowi. Ada yang manggil dia nomor 7 saudara. Cuma nomor. Dan kebanyakan sekarang ini apa saja yang dilakukan dia dimusuhi saudaraku. Karena banyak sekali kelompok yang saya sebut Salawi. Apa-apa salah Jokowi. Ketika saya berbicara soal tudung, periksa kehidupanmu. Bagaimana sikapmu kepada otoritas? Saya ingat ada seorang wanita, amit-amit kalau saya sampai nikah sama dia, saudaraku, teman kita lah. Ketika dihentikan sama polisi, dia buka. Hak apa Bapak menghentikan mobil saya? Loh, saya ini polisi. Tidak peduli. Waduh, saudaraku, amit-amit jabang bayi. Dalam Kejadian 19, dia bukan cuma dwell in Sodom, tetapi saudaraku, dia menjadi penatua di kota itu. Dalam Kejadian 19, mari kita lihat. Udah? Sebelum 19 ada yang saya sampaikan Kejadian 14. Waktu itu saudara, kota Sodom dan kota-kota sekitarnya ditundukkan oleh raja-raja Kanaan. Dan dia ditawan. Semua harta bendanya dirampas. Nomor 3, is a man who lost his last chance.
Dia seorang yang kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk kembali. Rupanya kesombongan dan keangkuhan Sodom sudah masuk dalam dirinya. Dia kan bisa datang kepada pamannya. Om Abraham, sorry ya, saya ini keliru. Boleh enggak saya kembali? Jadi kan saya pegawainya om lah. So tahu bagaimana dia diselamatkan? Dengan cuma 318 laki-laki yang lahir dan dilatih di kemah daripada Abraham. Dia mengalahkan raja-raja itu sebab apa? Dia bersama dengan Tuhan. Musuhnya jauh lebih besar. Seharusnya Lot menjadi 319. Nomor ke 319. Dia mesti minta maaf sama omnya. Cek, maafkan saya. Saya keliru. Sebab apa saudaraku? Dia kehilangan kesempatannya yang terakhir. Kita ketemu orang-orang aneh kok belakangan ini. Kapan tuh waktu saya ke Amerika, saya ketemu seorang anak muda belum menikah. Baru umur 24 gitu. Dia datang, pastor. Sana panggilnya pastor. Pastor, I will repent when I'm 32. Saya akan bertobat nanti usia saya 32. Nah, banyak orang Indonesia lupa berbahasa Indonesia sekarang. Saya katakan begini, belum tentu. Waktu saya ngomong itu saudaraku, tahun depannya saya ketemu orang ini sudah bertobat. Sebab apa? Sewaktu dia mandi dia dengar suara saya yang serak, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Waktu dia makan dia dengar belum tentu, belum tentu. Yeah, you will lose your last chance. Saya dengar khotbah daripada evangelis yang sudah bersama Tuhan sekarang yang paling saya kagumi, Reinhard Bonnke. Dia cerita, ada seorang gadis muda, ya pada waktu Bonnke, kalau Bonnke khotbah itu kan ratusan ribu ya, tapi mungkin di sebuah gedung, jadi berapa puluh ribu saja. Dia katakan, hei gadis muda, bertobat datang pada Yesus. Dia berkata, some other time. Ketika dia keluar, dia ditabrak mobil dan mati, saudara. True story. Don't lose your last chance. Saya tidak tahu, mungkin ada daripada Anda di sini mendapat kesempatan terakhir untuk kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan kehilangan your covering. Don't lose your way. Live by faith and not by sight. Dan jangan kehilangan kesempatanmu terakhir. Harta hilang, nyawa hampir hilang. Luput dari corona, luput dari COVID. Tapi Anda bertobat juga. Ini ajaran buat kita, peringatan buat setiap kita. Jangan kita seperti Lot, saudaraku. Dia kehilangan his last chance. Yang keempat ini berat ini. Kita ke Kejadian 19. Kejadian 19, sahabat nanti baca di rumah, ikuti saja kalau saya khotbah. 2 malaikat yang menyertai Kristus dalam rupa manusia. Kristus menjelma jadi manusia itu bukan cuma waktu hari Natal. Di perjanjian lama sudah sering menampakkan daripada Yosua, pada Abraham. Waktu di kemah daripada Abraham. Dengan 2 malaikat. Dan kita dengar bagaimana tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Sekiranya ada 10 saja orang benar di kota itu. Masakan engkau akan membinasakan mereka semua? Tuhan bilang oke. Kalau ada 10, aku akan tangguhkan. Aku akan batalkan eksekusi. Dan malaikat datang ke kota Sodom. Saudara kalau melihat hari-hari ini lihat televisi, saudara lihat kota-kota itu terbakar.
polisi dimusuhi, macam-macam saudara. Kita terdengar apa yang terjadi di Ciracas. Terus saya jauh-jauh. What happened to us? Roh pemberontakan. Roh main hakim sendiri. Roh kekejaman. Pada saat itu Lot ada di pintu gerbang. Ada di pintu gerbang artinya dia anggota DPR dari kota itu. Bahkan kalau kita dengar pembicaraan dia jadi salah satu hakim. Wow. Saya pernah tanya, siapa yang paling berkuasa? Legislatif, eksekutif, atau yudikatif? Paling berkuasa itu yudikatif. KPK setengah mati, OTT, sampai dah hakim-hakim yang menentukan. Dengar itu. Dia orang yang berpengaruh di sana. Tapi jasa kehilangan semua, hampir kehilangan semuanya. Dan satu dia berkata, jangan di sini, very dangerous. Kita lihat bagaimana ada seorang senator, dia baru bicara ya di Republic National Convention di Amerika, Washington DC. Dia keluar mau dibunuh saudaraku oleh orang-orang bayaran. Saya pikir Amerika aman. Kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kapan itu? Tahun 98 ada seorang jemaat kita di sini dalam keadaan bingung mau pindah ke Amerika. Saya dengar saya panggil dia. Batalkan. Wah di sana Pak, kita dibayar $1.000 cuma mencet tombol baca koran. Kamu ya ditipu toh. Kamu tahu kamu sekali sakit amblas kamu. Batalkan. Loh Pak sudah membayar agen dan juga sudah keluar visanya. Saya bilang percaya saya tahu atau tidak. Akhirnya dia batalin saudara. Gimana ngawur orang-orang ini. Saudara yang kasih Tuhan percaya kepada Tuhan Allahmu. Engkau akan tetap teguh. Percaya pada nabi-nabinya. Kamu akan berhasil. Sampai di sana dibawa ke rumahnya. Dan seluruh laki-laki di kota Sodom mendatangi rumah daripada Lot dan berkata keluarkan 2 orang itu kami akan pakai dia. Gang rape. Perkosa rame-rame. 10 orang, 20 orang, seluruh kota. Dia kehilangan, yaitu saudaraku, hati nuraninya. Sebab dia katakan gini, jangan. Nanti reputasi saya bagaimana saya tambah ini. Saya kan hakim di sini, saya harus melindungi warga dan orang yang ada di bawah atap rumahku. Harus kulindungi. Aku punya 2 anak perempuan. Karena semua itu homo, masih virgin. Nanti aku kasihkan ya, silakan mau diapakan. Nobody in his right mind mau nyerahkan anak perempuannya untuk diperkosa orang satu kota. Pak Roni cerita, kalau ada orang mau mengganggu istri saya atau anak perempuan saya akan katakan, langkai dulu mayatku. Wah, dia kan kecil, size doesn't matter. Tapi dia salah, Pofos tersinaga berdiri. Kayak Batak saudaraku ya. Jangan begitu Pak Roni. Katakan begini, kulangkai mayat kau. Nah itu baru betul. masa kau langkai mayatku, kulangkai mayat kau. Dia serahkan anaknya. Dia betul-betul saudaraku sudah korup, sudah rusak. Nah masa tamu lebih penting daripada keluarganya? Apa yang penting dalam hidup saudara? Karir, reputasi, your business, teman bisnismu atau keluargamu. Saya ketemu dengan banyak anak-anak yang berkata kalau papa itu udah janji percuma.
Kalau ada teman bisnisnya datang, kalau ada pejabat datang, semua perjanjian dengan kita dibatalin. Jangan ada laki-laki seperti itu. Utamakan Tuhan dan utamakan keluargamu. Loh, kok diam ini? Don't ever lose your conscience. Ini hati nurani udah gak rusak, saudara. Saya hidup dengan hati nurani. Tetapi orang kalau hidup dalam dosa, hati nuraninya sudah gak jalan. Saya kasih ilustrasi. Dulu waktu saya bangkrut, gak bisa beli mobil bagus. Jadi saya beli L300. Ya, sekalian buat jemputi jemaat lah. Dan di situ ada sebuah alat. Begitu saya melampaui 60 km per jam, bunyinya tut, tut, tut. Cuma 60 kilo loh. Sebab mobil ini, ya remnya bukan cakram, mudah terguling. Jadi tidak boleh kecepatan lebih tinggi. Saya jengkel tak lepas, saudaraku. Itu hati nuranimu. Kalau kita terus langgar, dia tidak akan bunyi lagi. Tidak benar yang kamu lakukan itu. Kamu umat yang kudus. Jangan anakku. Engkau itu umatku. I'm a holy God. Kamu lanjutkan. Nuranimu akan rusak. Bukan cuma itu, saudaraku. Dia kehilangan dignity. Dignity itu, saudaraku, martabat. Bukan martabak ya. Martabat. Kata martabat. Ya. Sekarang harga yaitu wanita lebih murah daripada anjing herder. Betul. Mau beli perawan? Anjing herder lebih mahal. Burung bisa lebih mahal. Iblis masih sama, yaitu merubah harga itu. Jangan rendahkan dirimu. Hargai dirimu. Martabat. Saya pernah lolos banyak ujian soal keuangan. Tapi saya tidak mau tepuk dada. Sebab godaan akan makin lama makin besar. 40 tahun dengan anugerah Tuhan. Saya diberikan Tuhan reputasi. Tapi reputasi dengan karakter beda kan? Karakter aslinya kita. Kalau saudara pernah ke kantor saya, kalau masuk ke restroom, kamar kecil, di situ ada sebuah tulisan. Dunia sedang mencari laki-laki yang tidak bisa dibeli. A man who cannot be bought. Saya bilang, Tuhan, aku mau jadi seperti itu. Yang satu perkataan dengan tindakan. Who walk the talk. Apa yang saya korbankan dengan saya hidupi harus sama. A man who cannot be bought. Tapi dia kehilangan martabatnya, kehilangan harga dirinya. Akibatnya apa? Tidak dihargai di rumah. Ketika dia berkata, karena dia firman Allah mengatakan dalam 2 Petrus bahwa dia disebut orang benar. Jadi orang benar cuma satu, yaitu si Lot. Karena dia pernah jadi muridnya Abraham kan. Tapi istrinya dan anak-anaknya dan 2 calon menantunya. Ini yang agak normal, ini yang biseksual. ACDC, bisa pria bisa wanita. Yang calon mantu nih loh. Seluruh dunia. Ada bayangan daripada Sodom. Saudara, ketika dia mengatakan bahwa akan ada hukuman atas kota-kota ini, mereka ketawa. Sebab apa? Rupanya firman Allah dibuat guyonan di rumah itu. Kalau mereka lagi makan, mereka ngerasa nih hamba Tuhan. Di meja makan saudara apa yang terdengar? Sudah dengar tentang istrinya Pak Arifin? Bajunya itu berapa harganya itu?
Saudara, barusannya ada jemaat. Dia kan kita tukar tambah mobil karena sudah agak tua 2010. Saya tukarkan dengan yang lebih baru. Dan itu masih ada simbolnya rock. Nah, dia datang ke salah satu hamba Tuhan. Loh, ini mobilnya Pak Arifin kan? Pendeta apa Arifin itu? Bajunya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Itu pendeta apa katanya? Saudara, orang nggak menilai yang dari luar. Tapi Tuhan melihat ke dalam hati. Jangan sampai kehilangan. Saudaraku, mereka mentertawakan, dianggap guyon, saudara. Firman Tuhan tidak untuk guyon. Be ye holy, for I am holy. Allah kita api yang menghanguskan. Kalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang meninggalkan, yaitu daerah kekuasaan mereka, dan membuang mereka ke dalam lubang yang paling dalam dan membelenggu mereka. Ketika Tuhan binasakan dan dunia dengan air bah dan cuma 8 orang diselamatkan. Dan ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, dan cuma Lot yang selamat. Pada waktu itu kedua malaikat itu menarik mereka. Mungkin kita sebagai hamba Tuhan kadang-kadang mesti ditarik begitu, saudara. Nah, perhatikan ini. Ketika Lot keluar dari Sodom. Saya minta Kejadian 19 ditampilkan. Ketika Nuh masuk dalam bahtera, baru datang hujan. Dan mata air dari dalam laut, dari dalam bumi pada keluar semua. Hukuman datang setelah orang benar diselamatkan. Sebab Tuhan tahu caranya menyelamatkan orang benar, tapi menghukum orang fasik. Setelah Lot keluar, maka pada satu malaikat berkata, pergilah ke gunung. Tapi apa kata Lot? No my Lord. Jangan Tuanku. Ya tak? Ayat 17 coba kita lihat. Lari selamatkan nyawa, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti manapun lembah Yordan, lari kemana? Pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 18 berkata begini, janganlah kiranya demikian. Please, no my lords. Ketika engkau menolak firman Tuhan, akibatnya gawat. Dia minta ke kota Zoar. Zoar itu insignificance. Jangan hidupmu dan hidupku hidup yang insignificant. Tuhan memberikan kita kehidupan yang penuh kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kekuatan pada kekuatan. Kapan itu saya dengarkan pengkhotbah Indonesia. Kan banyak waktu. Jadi saya dengarkan dia bilang gini, apa itu? Itu kan perjanjian lama. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Yang penting menderita di dunia ini. Itu separuh kebenaran saudaraku. Berapa banyak saudara percaya? Tuhan mau angkat saudara jadi kepala bukan ekor. Angkat tangan. Yang tidak mau ya sudah. Yang mau angkat tangan saudaraku. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan meminjamkan kepada banyak bangsa dan tidak meminjam. Siapa yang percaya? Nah saya tanya lagi. Siapa yang percaya hutangnya dibebaskan Tuhan, angkat tangan. Nah yang angkat tangan ngaku. Sorry. Hati-hati, you can lose everything. A man who lost his faith. No my lords. Apa kekayaan kita kalau kita ditelanjangi? Kalau semua yang ada di luar ini dilepas semua. Termasuk gigi palsumu. Apa yang tinggal pada kita? Seharusnya faith. Apa buah dari faith? Faithfulness, kesetiaan. Kalau saya pergi sendiri, istri saya tidak ikut. Saya peluk dia dan kita pegang tangan. Semper fidelis. Forever faithful. Tolong aku Tuhan. Sebab kiri kanan pada berjatuhan saudara. Kiri kanan pada berjatuhan. Saya tidak sebut diri saya kebal. Help me God. Saya pegang tangan istri saya. Semper fidelis. Sama seperti US Marine.
Kalau aku terluka, bawa aku kembali ke markas. Sekalipun desingan daripada peluru, semper fidelis. A man who lost his faith. Baru yang terakhir, istrinya kan menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Yosefus, seorang sejarawan Yahudi di zaman Romawi yang belum percaya Tuhan Yesus, mencatat. Dulu betul-betul ada tiang seperti bentuk wanita di kota Sodom yang jadi, saudaraku, tiang garam. Dulunya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, ludes semua. Ada satu cerita, survei tidak selalu, yaitu betul, saudaraku. Pada waktu ada perusahaan multinasional di Inggris, yaitu memanggil konsultan yang terkenal pandai. Saya ini mau investasi, yaitu peternakan domba besar-besaran dan juga sapi besar-besaran. Tempat mana yang paling cocok? Mereka adakan survei, saudaraku. Udaranya, airnya, semuanya. Dan mereka berkata, kamu harus membangun yaitu peternakan di Falkland. Falkland itu sebuah pulau. Saudara tahu apa itu? Malvinas. Dan apa yang terjadi? Terjadi peperangan antara Inggris dengan Argentina. Dan semua dombanya, sapinya jadi barbeque. Percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan dengan pengertianmu sendiri. Lebih berat lagi, saudaraku, dalam kesedihannya ini. Dia tidak cari Tuhan. Dia tidak kembali pada pamannya, diberi minum oleh anak-anak perempuannya. Ketakutan akan membuat orang melakukan hal yang bodoh. Mari kita beri minum anggur bapak kita. Supaya, karena tidak ada lagi laki-laki yang bisa mendekati kita. Mungkin mereka teringat tunangannya itu. Mungkin mereka sedang merencanakan wedding. Seperti kebiasaan seluruh bumi. Mereka bisa jadi umat pilihan, tapi mereka menjadi seperti orang biasa. Mulai dari kakak yang tertua. Di dalam kesedihannya, Lot kehilangan hati nuraninya, kehilangan imannya, dia berhubungan seks dengan putri yang pertama. Besoknya adiknya. Dan apa yang terjadi? Upah daripada dosa itu ada, saudara. Selain maut, juga kehinaan. Anak pertama diberi nama Moab. Moab atau Moab itu artinya from my father. Nah, yang kedua dia diberi nama Ben-Ami. Ya, jadi nenek moyang dari bangsa Amon. Di mana bangsa Moab dan bangsa Amon sekarang tidak ada sama sekali. A man who lost everything. Dimulai dari yang paling sederhana. He lost his covering. Kemudian he lost his way. Dia kehilangan kesempatan terakhir. Dia kehilangan hati nurani, kehilangan martabatnya, dan kehilangan imannya. Akibatnya dia kehilangan semuanya. Saya pernah ketemu teman saya, konseling. Wah, dia punya pacar. Ya pasti beda, lebih muda dari istrinya lah. Lalu saya bilang sama dia, you will lose everything. Kamu akan kehilangan semuanya. Tidak peduli, dia tersinggung. I love him. Jadi saya mesti katakan itu. You will lose them all. Istrimu, anakmu, perusahaanmu, semuanya akan hilang. Sebab orang yang berkhianat kepada perjanjian, hukumannya berat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan,
Saya masih ingat satu kejadian mengerikan. Saya diminta mendoakan seorang pengusaha kontraktor. Yang dulu di Surabaya, saya juga sesama kontraktor. Dan dia mengembangkan usahanya karena besar ke Jakarta. Sebetulnya tidak ada masalah. Dia operasi hidung. Di Jepang loh saudara, bukan Korea loh, Jepang. Ya. Loh hidung tidak apa-apa loh saudaraku. Dibuat lebih mancung. Yang penting kan tidak menghadap ke atas kan ya. So tahu apa yang terjadi? Setiap 5 menit dia gini. Jangan ketawa. Sakitnya dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dia kehilangan semuanya. Saya ingat ditaruh di lantai 2. Cuma tikar pengusaha besar ini. Kasur. Istrinya buka toko di bawah. Sudah nggak peduli, memang suaminya ini terlalu menyakitkan. Tapi saya bilang, oke, ada satu hal harapanmu. Bertobat, akui dosamu. Wah, waktu dia ngaku dosa saya jadi ngeri saudaraku. Dia bukan cuma bayaran, istri teman-temannya dikerjain semua. Merasa hebat. Tapi setelah itu dia terima Tuhan, dia nangis. Tapi ya gitu, sabar 5 menit. Dan pada waktu saya turun ada istrinya. Saya bilang, ibu saya kembali dulu. Ya Pak. Upah dosa adalah maut. Mari kita berdoa saudara. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kunci F. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya pada. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Bapakku, know the purpose of God in your life. Know His ways. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengajarkan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya mendengar minggu yang lalu ada kepala daripada BPN, Badan Pertanahan Nasional, menembak dirinya bunuh diri. Don't ever lose your conscience. Don't ever lose your dignity. You will lose everything. Berapa banyak sebelum menerima perjamuan kudus mau berkata, Tuhan, aku tidak mau kehilangan Engkau dan perkenanan-Mu. Kalau ada dosa, akui dan tinggalkan. Masing-masing berdoa, tidak usah lihat kiri kanan. Termasuk saya. Saya mau periksa diri saya. Apakah aku kompromi?
Adakah aku mengucapkan kata-kata yang sia-sia? Mari kita periksa diri kita sebelum kita menerima perjamuan. Sebab itu persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebaliknya Abraham yang menjadi Abraham, he received everything from God. Tuhan memberkati dia, membuat namanya masyhur. Everything. Bahkan kekekalan. Kita berada di zaman seperti Lot. Di mana-mana ada roh pemberontakan. Jangan itu datang di kemah kita. Sekarang ambil roti dan anggur. Persiapkan dirimu. Sudahkah keluargamu diselamatkan? Sudahkah orang-orang di sekitarmu mendengar nama Yesus? Shikapahanaya. Angkat roti di tangan kanan kita. Look up to heaven. Lihat ke atas. Janji di hadapan Tuhan. I will never live and walk by sight, but by faith. Aku mengandalkan Engkau saja Tuhan. Semua orang yang mengangkat roti ini tinggi-tinggi mengerti dia punya perjanjian yang kudus, yang kekal dengan Tuhan, dan tidak mau kehilangan keselamatan yang harganya begitu bernilai. Mari kita akan terima dan percaya ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan dalam nama Yesus. Sehingga Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus. Sementara Abraham menjadi Abraham, Lot kehilangan semuanya. Tapi Abraham yang menjadi Abraham menerima semuanya. A man who have everything. Kita ikuti jalan hidup dari Abraham. Jalan iman, jalan kebenaran, jalan kemuliaan, jalan kemenangan. Percaya ke saudara di persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sampai nanti di perjamuan kawin anak domba Allah. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, berkenan kepadamu karena Kristus, dan melimpahkan berkat, shalom, damai sejahtera, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan, dan kau tidak pernah kehilangan iman dan keselamatanmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.